Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk pertandingan antara Bali United dengan Persebaya Surabaya. Karena ini pertandingan yang cukup seru untuk Bali United. 6 pertandingan tanpa kemenangan, tentunya ini hasil yang tidak diinginkan, semakin menjauhi dari jalur juara ya. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya yang datang dari bawah, yang saya sudah pernah buat videonya, ini justru sekarang sudah menggeser posisinya Bali United. Artinya Persebaya Surabaya sudah masuk ke segmen papan atas. Dan kalau kita lihat kemungkinan besar untuk Persebaya Surabaya masuk ke jalur juara, ini juga sudah ada sisi terang ya. Ada kemungkinan besar Persebaya Surabaya akan ikut bersaing ke papan atas, ke jalur juara. Karena Persebaya Surabaya ini masih menyisakan laga tunda 2. Jadi menyisakan 2 laga yang memang PSM Makassar dengan Persija Jakarta ini lebih banyak ya, menyisakan 2 pertandingan dengan Persebaya. Jadi artinya untuk pertandingan ini Persebaya Surabaya memiliki target yang berbeda dari saya. Sekarang targetnya adalah bagaimana Persebaya Surabaya mulai fokus masuk ke persaingan jalur juara. Karena kemarin target saya adalah Persebaya Surabaya naik ke papan atas. Sedangkan sekarang Persebaya Surabaya sudah menginjak kakinya di segmen papan atas. Bahkan sudah ada kemungkinan untuk Persebaya Surabaya ini masuk ke persaingan jalur juara. Jadi target untuk saya, untuk Persebaya Surabaya, sekarang saya akan fokuskan Persebaya ke jalur juara. Saya ikutkan Persebaya Surabaya ke jalur juara. Ya, jadi ini pertandingan yang cukup seru, pembuktian Bali United dengan Persebaya Surabaya, siapakah tim yang akan memperdekatkan diri lagi ya menjadi pesaing ke jalur juara bersama PSM, Persija dan juga Persib Bandung. Jadi untuk Bali United yang saya ingin preview adalah di skema permainannya. Ini kembali lagi ya, saya selalu bilang di bawah dari Teko, sebenarnya Bali United tidak memiliki skema permainan yang kreatif ya. Kalau boleh saya bilang lebih condong monoton, mengandalkan sektor sayap. Tapi yang perlu digarisbawahi, ketika kemarin Bali United bermain dengan Persib Bandung, ketika Spaso tidak diturunkan ya karena mengalami cedera mungkin, saya melihat bahwa penyerangan Bali United justru lebih kreativitas lagi, tidak adanya Spaso. Ya, gol dari Private Barga itu juga melalui skill individu dari sayap ke tengah masuk lalu shoot. Tapi yang saya lihat bahwa Yuson yang menggantikan posisi Spaso, lalu ada Eber Beza juga. Saya melihat bahwa permainan dari Bali United ini cukup kreatif ya untuk melakukan penyerangan saat lawan Persib. Tapi ketika kemarin lawan Persik Kediri dengan adanya Spaso, justru Bali United ini kembali ke style monotonnya lagi, mengandalkan sektor sayap lalu memberikan umpan ke tengah sebagai targetnya Spaso. Ini berulang-ulang dilakukan oleh para pemain Bali United. Jadi yang perlu digarisbawahi untuk saya, harusnya Bali United tanpa adanya Spaso maupun adanya Spaso, harusnya Bali United tetap harus mengandalkan skema. Jangan terlalu mengandalkan Spaso sebagai target man. Saya seperti melihat bahwa para pemain Bali United seperti Private atau Eber Beza atau mungkin Irfan Jaya di sektor kiri atau M. Rahman gitu ya misalkan diturunkan, saya melihat seperti terpaku kepada Spaso. Jadi penyerangan-penyerangan Bali United ini seperti tidak ada kreativitas. Jadi yang saya inginkan besok lawan Persebaya Surabaya yang notabene skema permainannya sudah cukup bagus, konsisten, saya berharap kreativitas untuk para pemain Bali United jangan terlalu terpaku kepada Spaso. Jadi lebih bisa menunjukkan pada skema permainannya. Mungkin kalau skill individu dari Private dan juga Eber Beza bisa memanfaatkan menjadi peluang gol, itu silahkan saja. Tanpa harus memberikan bola kepada Spaso ya, jika memang keputusannya tepat untuk melakukan shoot atau melakukan skill individu. Jadi intinya jangan terlalu terpaku kepada Spaso. Ini terlihat saat kemarin lawan Persib Bandung ini Bali United. Cukup kreativitas ya menurut saya permainan dari sektor serangnya. Jadi untuk Bali United yang saya ingin lihat di pertandingan besok adalah kreativitas penyerangan. Lalu juga saya ingin menyoroti line up yang diturunkan dari Teko. Di sini Teko selalu menurunkan Haryono ya di 2 pertandingan terakhir sebagai starter. Saya melihat bahwa Haryono dengan Nori ini 2 pemain yang tidak memiliki kreativitas untuk melakukan penyerangan. Artinya bahwa ketika Nori bermain dengan Haryono, ini kalau boleh saya bilang untuk bola hingga ke depan masuk ke sisi pertahanannya Persebaya Surabaya nanti, ini saya melihat jadi terpaku kepada Eber Beza doang tanpa ada kreativitas dari pemain tengahnya. Karena memang Nori dengan Haryono tidak memiliki keterampilan di situ. Jadi yang saya
jujur saya ingin lihat sebenarnya Nouri kembali lagi bermain dengan Fadil Sausu. Karena Fadil Sausu di luar dari end passing yang cukup bagus, Fadil Sausu ini memiliki keterampilan untuk membantu penyerangan. Jadi yang saya harapkan sebenarnya dari line up-nya Bali United, saya lebih menginginkan Nouri berduet dengan Fadil Sausu, bukan Haryono. Karena sebenarnya Nouri pun juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan tanpa harus menurunkan Nouri. Jadi Fadil Sausu kalau misalkan dimainkan gitu ya, lebih bisa membantu penyerangan kepada Eber Besa. Ya, membantu lini tengahnya Bali United saat melakukan penyerangan. Ini yang saya harapkan sebenarnya dari starting line up-nya Bali United di bawah dari Teko. Lalu untuk Persebaya Surabaya, saya tidak perlu banyak yang harus dibahas ya untuk Persebaya Surabaya karena penampilannya sudah konsisten, selalu mengandalkan skema. Berapa kali ketika lawan Borneo sempat kalah dulu, akhirnya bisa comeback, ya fighting spiritnya juga sudah dapat. Jadi artinya untuk Persebaya Surabaya ini sudah bisa konsisten ya, dalam arti kata mencetak gol semuanya melalui skema. Karena dulu kan di setengah musim kemarin Persebaya Surabaya ini sempat sangat kesulitan ya untuk mencetak gol waktu zamannya Silvio dengan Vidal ya sebagai pemain tengah. Tapi sekarang justru Persebaya Surabaya ini sudah seperti mudah untuk mencetak gol. Ya, 18 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Jadi kalau di rata-rata ini Persebaya Surabaya sudah pasti mencetak 1 gol per laga. Jadi artinya memang mengandalkan skema untuk Persebaya Surabaya dengan datangnya pemain-pemain yang dibutuhkan. Memang terlihat Persebaya Surabaya sekarang hasil performnya ini cukup bagus. Tapi kembali lagi untuk Persebaya Surabaya, targetnya sekarang mungkin sudah mulai naik lagi, yaitu masuk ke jalur juara. Karena sekarang Persebaya Surabaya tanpa diduga-duga sudah sampai di segmen papan atas ini. Sudah berada di peringkat ke-6, sudah masuk di papan atas. Jadi sekarang mungkin targetnya kita naikkan ke jalur juara. Karena selisih poin dan memiliki 2 laga tunda, ini masih sangat memungkinkan Persebaya Surabaya untuk bisa masuk ke persaingan juara BRI Liga 1 musim ini. Jadi ini hasil yang cukup bagus untuk Persebaya Surabaya di 6 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan, bahkan di 7 lebih ya Persebaya Surabaya tanpa terkalahkan, hasil yang cukup bagus, win streak. Jadi besok menghadapi Bali United, ya Persebaya Surabaya tinggal konsisten. Apalagi besok Paulo Victor sudah bisa diturunkan ya. Saya lihat di Instagram resminya Persebaya Surabaya, di situ sudah ada nama Paulo Victor yang dibawa ke Jogja besok. Jadi ini tentunya untuk Persebaya Surabaya selain full tim tinggal melanjutkan konsistennya aja, karena melawan Bali United yang dalam 6 pertandingan terakhir tanpa terkalahkan, harusnya besok para pemain Bali United ini mati-matian ya untuk mengejar 3 poin lagi. Karena ini kan kalau Bali United menang bisa menggeser posisi Persebaya Surabaya lagi gitu. Jadi di pertandingan yang cukup seru, kita akan lihat besok untuk Bali United dari skema permainannya dengan adanya Spaso dan juga starting line up dari lini tengahnya yang diturunkan oleh Teko ini siapa. Lalu untuk Persebaya Surabaya tinggal lanjutkan aja konsisten dengan mengandalkan skema permainan. Ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Nanti kita ketemu di video review untuk Bali United dengan Persebaya Surabaya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.